Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Diani, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, ini 2016-2063, akan menjelaskan terkait hak kekayaan intelektual. Yang pertama, ada desain industri, dua tata letak sirkuit terpadu, tiga merek, empat indikasi geografis, lima varietas tanaman, enam rahasia dagang. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu desain industri. Yang pertama, definisi terkait desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis dan warna atau gabungan dari yang berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Ciri utama dari desain industri adalah bahwa karya desain tersebut dapat diwujudkan dalam pola atau cetakan untuk menghasilkan barang-barang dalam proses produksi. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri, atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Subjek dan objek, ya, yang menjadi objek perlindungan desain industri adalah bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk dan bukan atas teknologi dan inventory dengan syarat bersifat baru, orisinil, dianggap tidak baru, atau orisinil bila secara mencolok tidak berbeda dengan desain yang sudah ada. Yang bisa kita lihat ini sebagai contoh adalah desain dari mesin cuci yang tampak tiga dimensi, tampak depan, belakang, samping, atas, dan bagian bawah. Dan selanjutnya masa perlindungannya sesuai dengan Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Masa perlindungan pendaftaran desain industri berlaku hingga 10 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran, dan tidak dapat dilakukan pendaftaran desain yang telah habis masa berlakunya. Tata cara peralihannya adalah satu pewarisan, secara hibah, secara wasiat, secara perjanjian tertulis, dan lisensi. Berikutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu, dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksud untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu elemen tersebut dalam elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik. Objek perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah objek perlindungan. Harusnya memenuhi syarat orisinil, dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum, mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi. Desain letak sirkuit terpadu, lama masa perlindungan, dan cara peralihannya adalah untuk mendapat perlindungan, maka desain tata letak sirkuit terpadu harus didaftarkan, diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksplorasi secara komersil dimanapun atau sejak tanggal penerimaan permohonan. Yang ketiga adalah dalam hal telah dieksplorasi secara komersil, maka permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun sejak tanggal pertama kali dieksploitasinya waktu perlindungan selama 10 tahun. Dengan tata cara peralihan, lisensi, pewarisan, hibah, wasiat, dan perjanjian tertulis. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan merek. Definisi dari merek, merek adalah berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
Merek merupakan suatu pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda, maka merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Subjek dan objek, masa perlindungan, serta tata cara peralihan dari merek. Subjek dan objek, perlindungan atas merek, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seorang atau badan hukum untuk menggunakannya. Yang penting yang perlu diketahui, perlindungan merek terdaftar yaitu ada kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar. Masa perlindungan, jangka waktu perlindungan merek selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftar. Setelah 10 tahun dapat diperpanjang kembali. Tata cara pelariannya adalah pengembalian hak dilakukan dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, serta perjanjian dan sebab-sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara lisensi, lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan saya ulangi, indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama, tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Selanjutnya, subjek dan objeknya merupakan sumber daya alam, hasil kerajinan tangan, hasil industri yang dimiliki suatu daerah atau wilayah, tetapi tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Lama masa perlindungannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Eh, Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Berikut saya akan menjelaskan tentang varietas tanaman. Sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan eksoresi, karakteristik genotype, dan kombinasi yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Objek dan subjek, varietas tanaman merupakan pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak yang lain yang dapat menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberikan pesanan itu menjadi pemegang PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Tata cara per, Tata cara peralihan menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, hak PVT beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud dan pada ayat 1 butir A, B, dan C harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu. Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatat pada kantor PVT dan dicatat dalam daftar umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Objek rahasia dagang meliputi lingkup perlindungan rahasia dagang, meliputi produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang dapat diperlindungkan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersil atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasai telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Tata cara peralihan menurut undang-undang terkait rahasia dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab yang dibenarkan atau peraturan undang-undangan. Pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disertai dengan dokumen pengalihan hak. Berikutnya, lisensi pada rahasia dagang. Pemegang hak rahasia dagang berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan penjadian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kecuali jika diperjanjikan lain dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Pemegang hak rahasia dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kecuali jika diperjanjikan. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diumumkan dalam berita rahasia dagang. Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 4. Eh, Sekian dari saya. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.